Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Kita masih lanjut di mengenai Blade Templating Engine gitu ya. Di Blade Templating Engine ini sebelumnya kita sudah buat tampilan ini Bapak Ibu ya. Tampilan ini di home-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, di home-nya kita masih belum pisahkan gitu ya. Dan nanti kita akan pisahkan mana induknya, kemudian mana anaknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti ini jadikan acuan Bapak Ibu di template admin yang sudah saya share sebelumnya untuk file HTML-nya. Nanti untuk mengkopikan dari tabel-tabelnya ini gitu ya ke dalam Laravel-nya. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan gunakan fungsi dari yield atau ini untuk sebagai halaman utamanya gitu ya, si yield ini. Nah, ini berfungsi untuk menampung dari file-file lain seperti dashboard, kemudian lokasi, dan juga kelola dokumen. Nah, ini berfungsi sebagai anak gitu ya, di mana di masing-masing anak ini akan mengekstend ya, mengekstend apa? Mengekstend induknya yaitu layout home ya. Kemudian nanti section, dia akan section itu isi dari dashboard, isi dari lokasi, isi dari kelola dokumen, semua akan dibungkus menggunakan section namanya adalah isi, yang nanti ini akan menempati ruang dari yield. Nah, akan menempati ruang dari isi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung Bapak Ibu kita langsung terapkan Bapak Ibu. Oke. Jadi ini dashboard harusnya kita pisah Bapak Ibu ya. Harusnya kita pisah menjadi anak gitu ya. Dashboard, kemudian lokasi, dan juga kelola dokumen. Nah, ini posisinya masih gabung atau masih menyatu dengan halaman home gitu ya, belum dipisah. Kalau kita cek di sini si dashboardnya masih di halaman dari home-nya. Kalau kita cek di sini ya, nah, ini semuanya masih di sini Bapak Ibu. Nah, kita ketikkan dashboard ya, ini dashboard. Nah, ini ya, dashboard earning monthly gitu ya, ini masih menyatu. Nah, harusnya kita pisah gitu ya. Oke Bapak Ibu, oke, silakan Bapak Ibu search yang laman dashboardnya, kita search tulisan dashboard, kemudian yang mengandung kata earning, kemudian earning annual, ini artinya yang halaman ini ya Bapak ya. Oke, silakan Bapak Ibu search. Saya ulang Bapak Ibu ya. Jadi gunakan Ctrl F untuk pencarian, kemudian ketikkan dashboard, kemudian Bapak Ibu search ya. Bapak Ibu search. Ini saya mulai dari satu gitu ya. Nah, di search ke satu ini ada tulisan dashboard juga Bapak Ibu. Tapi si dashboard ini bukan yang ini ya Bapak Ibu, tapi yang ini. Nah, Bapak Ibu harus jeli. Nanti kita akan memindahkan codingnya, yang sampai salah ya Bapak Ibu ya. Dashboard, kemudian cirinya di bawahnya ada earning monthly-nya. Oke, kita cari yang kedua. Ini ada dashboard, cuma di bawahnya data master. Oh, ini sidebar ya Bapak Ibu ya, bukan ya. Ini ada lagi dashboard, ini masih sidebar juga. Kemudian yang keempat dashboard ya, kemudian bawahnya ada earning monthly. Oke, berarti ini Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu bisa mulai pindahkan dari sini, di atas dari begin page content. Nah, di div ini Bapak Ibu minimizekan atau di hidden menggunakan ini Bapak ya, panah di sini. Silakan diklik ya, pada bagian ini. Kalau saya di baris 313, ini klik saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, div ini, dua ini silakan diblok ya. Ini akhirnya di sini ya, container fluid, ini yang akhir, ini awal. Nanti di sini kita taruh yieldnya. Silakan diblok, kemudian Ctrl X ya. Kemudian ini kita tuliskan dulu add yield. Oh, ini ada pilihannya, saya di sini yield. Oke, add-nya satu saja. Yield adalah isi. Oke, isi, kemudian isi tadi Bapak yang kita cut tadi pindahkan ke dashboard. Nah, ini kita tulis dulu extend ya. Extend. Oke,
externnya kemana? Adalah folder layout, kemudian home. Folder layout titik adalah home. Kemudian kita section ya, section. Oke, sectionnya apa tadi? Sectionnya adalah isi ya, karena yield tadi isi ini untuk menampung tadi. Nah, ini kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, kita pastekan di sini. Ctrl V. Nih, yang dashboard tadi kita pastekan sini. Oke. Kalau kita jalan Bapak Ibu, kalau kita running Bapak Ibu, harusnya si dashboard ini akan hilang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita running ini, si dashboard ini akan hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini artinya dia sudah terpisah Bapak Ibu ya, sudah terpisah dari induknya gitu ya. Tinggal bagaimana cara memanggilnya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita pisah Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Kok nggak ada Pak? Padahal di sini sudah kita panggil isi ya, kemudian layoutnya sudah ke home. Kenapa kok bisa hilang? Ya, padahal di sini juga sudah kita panggil yield isi. Ya. Di sini juga sudah dipanggil section isi layout home. Nah, permasalahannya adalah di controller. Ya, Bapak Ibu silakan cek di home controller. Nah, ini masih memanggil layout. Ya, masih memanggil laman layout home. Ya, harusnya tidak memanggil ini lagi Bapak Ibu. Yang dipanggil adalah apa? Yang dipanggil adalah dashboard. Nah, yang dipanggil adalah dashboard atau anaknya. Karena si anaknya nanti langsung extend si layout home. Jadi si anak ini nanti akan memanggil si home. Gitu ya. Kemudian isinya ya, isi dari section isi nanti akan mengisi atau menempati ini. Oke Bapak Ibu. Oke, silakan kembali ke home-nya. Artinya view-nya tidak mengarah ke layout home lagi, tapi mengarah ke mana? Ke folder ataupun ke file dashboard. File dashboard di mana Bapak Ibu? Di folder master ya, di folder master. Kemudian di folder master file ini namanya adalah dashboard. Jangan sampai typo ya Bapak Ibu ya. Dashboard seperti ini. Nah, kemudian kita panggil. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi si dashboard sudah menyatu nih. Nah, tapi secara hierarki dia itu sebenarnya terpisah ya, menyatu karena kita panggil gitu ya. Nah, nanti pada saat akan memanggil file lainnya ya, lokasi ini akan si dashboard ini akan terganti gitu ya, akan mengganti misalkan lokasi dokumen. Ini halaman yang kosong tadi akan terisi dari lokasi dokumen tanpa kita melakukan coding dari awal lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini codingnya hanya sebatas div tadi, tidak ada HTML, kemudian tidak ada CSS-nya di sini, tidak ada JavaScript-nya di sini ya, tidak mungkin karena semua itu ada di home gitu ya, semuanya sudah ada di sini gitu ya. Nah, ini tidak lagi membuat struktur HTML, tidak dibuat lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat tampilan selanjutnya adalah untuk lokasi dokumen ya. Lokasi dokumen kalau kita gini klik, nah ini masih kosong ya Bapak Ibu, belum mengarah ke lamannya gitu ya, masih kosong karena belum kita buat. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita buat controllernya terlebih dahulu gitu ya. Kita buat controllernya. Oke, home dokumen, ini dokumen ya, lokasi kita belum buat. Ini kita hapus dulu dokumen, nanti kita buat ulang ya Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu. Nah, kita buat untuk lokasi gitu ya. Silakan Bapak Ibu gunakan dari command line-nya. Kita buat controller untuk lokasi, itu php artisan make control lokasi controller. Jadi perhatikan huruf depannya itu besar,
ya. Kemudian tengahnya juga besar, lokasi controller, seperti ya. Tapi artisan make controller, lokasi controller gitu ya. Silakan enter. Ini Bapak Ibu silakan cek di sini, lokasi controller. Ini sudah terbuat di Bapak Ibu ya. Ini sudah terbuat. Nah ini Bapak Ibu, nanti di sini kita akan atur jalurnya, kemudian di routes-nya di web juga di sini kita akan atur juga Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu, pertama silakan Bapak Ibu buat jalurnya dulu. Jadi ini Bapak Ibu buat dulu untuk route di webnya. Oke. Kemudian silakan Bapak Ibu isi ya di sini. Nanti slice-nya adalah menuju ke halaman apa, misalkan adalah mana lokasi, nanti kita kasih nama lokasi. Kemudian Bapak Ibu, nama controllernya apa? Di controllernya adalah lokasi ya, lokasi lokasi controller ya, lokasi controller ya, lokasi controller. Kemudian kelas, kemudian nanti fungsinya adalah index ya, index. Nah, ini kasih fungsi index. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan ke controllernya adalah lokasi gitu ya. Di sini kita akan buat public function. Sebelumnya kita sudah buat untuk dashboard, ke controllernya home di sini ya. Public function kita lakukan hal yang sama gitu ya Bapak Ibu ya. Di lokasi controller, di sini kita buat public function gitu ya. Function index gitu ya. Oke. Di sini Bapak Ibu nanti akan mereturn apa? Kalau di sini adalah return view master dashboard di lokasi, artinya Bapak Ibu nanti akan mereturn master lokasi ya. Return view. Sini ada master lokasi gitu ya. Return view master lokasi. Nah di lokasi sekarang kita menuju ke halaman lokasi Bapak Ibu. Kita buat ini dulu Bapak Ibu. Kita buat apa? Externnya dulu. Kita buat externnya dulu. Extend. Oke, kita buat extend di sini ada lagi. Kita externnya kemana Bapak Ibu? Ke layout home gitu ya. Home, kemudian ini adalah section. Oke. Sectionnya ke mana? Ke isi berarti ya. Isi. Nah ini kita cek dulu Bapak Ibu. Fungsi aja kita cek di halaman lokasi gitu ya. Halaman lokasi. Nanti isinya kita kopikan yang dari HTML template-nya ya Bapak Ibu. Kita cek dulu sini. Oke. Sekarang Bapak Ibu running. Kemudian ini kita slice yang lokasi gitu ya. Slice lokasi. Nah ini Bapak Ibu berarti sudah panggil lokasi. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu ini artinya sudah terpanggil nih Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita pindahkan Bapak Ibu filenya yang atau coding dari ini tambah lokasi ya, lokasi. Nah ini kita pindahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan lihat saja di codingnya ya, template admin ya, template admin. Bapak Ibu bisa buka dua VS Code ya, bisa buka dua buah VS Code atau bisa lihatnya dari Notepad++ atau bisa dari VS Code.
Kalau punya saya, Bapak Ibu tinggal klik kanan saja, nanti open with VS Code, gitu ya. Nanti akan terbuka dua ya. Nah ini, yang ini adalah lokasi. Lokasi ini codingnya Bapak Ibu, yang HTML-nya. Oke. Di sini kita cari saja Bapak Ibu yang tabelnya mulai dari mana codingnya. Kita mulai dari container fluid. Container fluid harusnya. Oke, jadi dia setelah coding dari sidebar ya. Jadi di baris 317 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita kopikan. Nih, di content begin container fluid. Nah, ini diminimizekan Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian ini di blok, kemudian dikopikan saja. Ctrl C gitu ya. Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Section ini kita hapus saja. Hapus saja. Pindahkan sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kalau penyimpanan Bapak Ibu tidak otomatis, di sini akan berwarna putih ya Bapak Ibu ya. Kayak punya saya ini Bapak Ibu sudah otomatis. Kalau belum otomatis, silakan di Ctrl S saja, disimpan. Oke. Ini kita refresh Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah terpanggil Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat data tabelnya tidak support ini ya. Di sini Bapak Ibu, karena memang di Laravel nanti kita gunakan library khusus ya, karena di Bootstrap ada library tersendiri, karena dia tidak langsung support gitu ya. Nanti kita akan gunakan salah satu library agar data tabelnya ini bisa berfungsi gitu ya. Nah, ini nggak masalah Bapak Ibu, nanti di belakangan pada saat proses backend kita akan buatnya. Oke, selanjutnya kita akan buat mengenai kelola dokumen ya. Kelola dokumen Bapak Ibu nanti silakan buka juga file HTML-nya di kelola dokumen. Oke, ini di file HTML-nya nanti Bapak Ibu di dokumen ini ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu pindahkan. Sekarang Bapak Ibu, kita belum punya controller kelola dokumen ya. Controller dokumennya kita belum punya gitu ya, halaman dokumennya. Kita buat terlebih dahulu Bapak Ibu. Controllernya kita buat PHP artisan make controller dokumen controller. Oke. Setelah itu kita cek Bapak Ibu di sini ya. Kita cek untuk dokumen kontrolnya. Kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu ke web approach-nya. Kita buat jalurnya ya Bapak Ibu ya. Ini langsung saja kopikan saja, atau bisa buat dari awal juga nggak masalah Bapak Ibu. Kemudian get ya, get, kemudian slice dokumen, itu namanya adalah dokumen ya. Kemudian koma, singku, kemudian kontrolnya kita panggil dokumen controller gitu ya. Di tab saja Bapak Ibu. Kalau tidak muncul, Bapak Ibu klik kanan di sini, kemudian import all classes di sini ya. Sini import all classes. Kalau masih tidak muncul, Bapak Ibu ketik saja manual. Di sini saya use app http controller mahasiswa controller. Atau sorry, ini ya. Controller dokumen controller. Mahasiswa ini nggak perlu lagi Bapak Ibu, nanti kita hapus. Mahasiswa ini kan tidak kita pakai lagi ya. Nah, ini kita hapus saja Bapak Ibu. Yang mahasiswa ini juga kita hapus. Oke, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Kemudian kelas ini kita ke index seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke controllernya. Controller dokumen, kita cari ini ya Bapak Ibu.
buat public function ya Bapak Ibu ya, public function index. Nah, karena public function ini adalah index Bapak Ibu, maka di jalurnya tadi makanya kita akan panggil index ya, di jalur routes-nya tadi gitu ya. Ntar di webnya tadi kita panggil ini index ya. Jadi apa yang ada di controller di public function index tadi, di sini juga index. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin buat selain index juga bisa, ada masalah. Misalkan di sini Bapak Ibu public function dokumen misalkan ya Bapak Ibu ya. Artinya di sini juga nanti juga dokumen seperti itu Bapak Ibu. Nah, dia di kelasnya ini baca kelas. Ya, dia bacanya ini. Kalau ini slice ini adalah custom dari kita. Ya, ini adalah custom dari kita. Kita mau buat slash linknya itu apa gitu ya. Bapak Ibu nggak mau dokumen misalkan slash linknya mau doc saja. Sedangkan di sini dokumen nggak masalah Bapak Ibu. Atau mau disamakan juga nggak masalah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi ini indeks dia dapatnya dari mana? Dari sini, dari controller ini, indexing tadi. Ini adalah indeks. Oke. Sini return view. Return view-nya adalah dashboard. Dashboard dot apa Bapak Ibu? Dashboard lokasi ya, sorry, dokumen ya. Master, kemudian dokumen master. Dashboard sih salah. Master ya, folder master. Kemudian ini dokumen. Oke. Kita ke halaman dokumennya. Nah, ini kita sini kita extend. Kita extend di sini adalah add-nya satu saja. Isi. Sorry. Extendnya adalah layout. Kemudian di sini section. Add-nya satu saja. Section isi. Ya. Oke. File dokumennya kita ambil dari HTML-nya ya Bapak Ibu ya, sini. Kita ambil ini yang ada nama dokumen, sistem arsitek gitu ya. Nah, ini kita search saja Bapak Ibu untuk cari codingnya ya. Kita cari saja di file dokumen. Nah, sebenarnya ini saya udah ketemu nih Bapak Ibu ini. Bapak Ibu silakan cari, kalau carinya bingung nih, Ctrl F. Tekan saja kata kunci yang ada di situ. Nah, ini. Berarti kalau di sini berkaitan di sini cari Bapak Ibu yang di awalnya ya, di awalnya ini di halaman di baris 318 di begin page content gitu ya. Bapak Ibu silakan di minimasikan seperti ini. Bapak Ibu copy, langkahnya sama ya. Ctrl C, Bapak Ibu pindahkan ke blade-nya sini. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian oke Bapak Ibu silakan kembali ke sini. Sekarang Bapak Ibu bisa ganti ininya slice dokumen gitu ya, slice dokumen. Nah, ini sudah aman dokumen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita seleksi dia akan ke slice lokasi gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah selesaikan templatingnya, kita templating engine dari induknya, kemudian mana anaknya gitu ya. Kita seperti ini Bapak Ibu. Nanti selanjutnya kita akan coba buat template untuk tambah data gitu ya. Tambah datanya kita belum buat, template kemudian untuk ubah
mengubah datanya, kita juga membuat nanti kita akan custom sendiri Bapak Ibu. Tentunya nanti dari laman ini, laman yang HTML-nya kita buat untuk kita menghapusnya. Sampai sini sih Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di pertemuan depan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.